Madinah dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal dalam sepekan dari tanggal 11 November hingga 17 November 2019. Mustafa Bahri masuk bursa kandidat balon Bupati Mandailing Natal di tahun 2020. Nama Mustafa Bahri Nasution masuk bursa kandidat bakal calon atau balon Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Mustafa Bahri merupakan salah satu cucu pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru yang berada di Kecamatan Lembah Sorek Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Jenderal Safwat Nasution kembalikan berkas formulir balon bupati ke Partai Berkarya. Brigjen TNI Purn M. Safwat Nasution Senin 11 November mengembalikan berkas formulir pendaftaran bakal calon balon bupati Kabupaten Mandailing Natal untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 ke DPD Partai Berkarya Kabupaten Mandailing Natal di Jalan Merdeka, Kampung Padang, Kecamatan Panyebungan. Longsor timbun badan jalan Panyebungan Natal. Sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, longsoran tanah menutup badan jalan provinsi di jalur Panyebungan Natal, tepatnya di daerah Putusan Aik Inomon 2, Kelurahan Tadabatu, Kecamatan Panyebungan Selatan, Mandailing Natal, Senin 11 November. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irasan Sinu Haji melalui Kapolsek Panyebungan Selatan, Ibtu Abdul Halik Hasibuan, membenarkan telah terjadi tanah longsor di Aik Inomon 2, Kelurahan Tadabatu, Kecamatan Panyebungan Selatan, dan material longsor menutup badan jalan Panyebungan Natal. Ketua Golkar Mandailing Natal daftar balon bupati ke DPD Golkar Mandailing Natal. Ketua DPD Golkar Mandailing Natal Haji Aswin Parinduri mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon balon bupati Mandailing Natal ke DPD Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal Senin 11 November di Sekretariat DPD Golkar Mandailing Natal, Jalan Willem Iskandar Pidoli, Panyebungan Mandailing Natal. 10 rumah di Kota Siantar ludes terbakar. 10 rumah di Jalan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Kota Siantar, Kecamatan Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada subuh ludes terbakar. 2 unit mobil damkar milik pemerintah setempat yang diturunkan tak dapat berbuat banyak. Butuh waktu 2 jam bagi petugas damkar berjibaku memadamkan api dengan dibantu warga pakai alat seadanya. Jenderal Safwat Nasution akan abdikan diri di tanah Hasorangan. Jenderal Bintang 2 Brigjen TNI Purn Muhammad Safwat Nasution semakin tekad menuju perhelatan demokrasi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Jenderal Bintang 2 itu menyebutkan dirinya akan mengabdi untuk mengembangkan sumber daya manusia dan alam sehingga Kabupaten Mandailing Natal lebih maju lagi ke depan. Bantuan korban kebakaran mengalir. Bantuan berbagai pihak mulai mengalir pada korban kebakaran di Jalan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Kota Siantar, Kecamatan Panyebungan, Mandailing Natal. Selain posko bantuan yang dibuat pihak kelurahan, bantuan juga berdatangan dari partai politik. Salah satunya adalah keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Kota Siantar. Bantuan merupakan uang tunai diserahkan langsung Sekretaris DPC Demokrat Mandailing Natal, Dodi Martua SPI, kepada masyarakat korban kebakaran. Bahas Mandailing Natal, Bupati akan bertemu sejumlah menteri. Bertempat di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Selasa 12 November, Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, Nyonya Ika Jessica Dahlan Hasan, menghadiri pelantikan Ketua Umum TPPKK Nyonya Tri Tito Karnavian. Dalam pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Umum TPPKK masa bakti 2019-2024 ini, selain dihadiri para Ketua TPPKK se-Indonesia dan Ketua Dewan Pembina TPPKK Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia, turut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TPPKK Pusat, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komisi 4 DPRD Mandailing Natal kunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Natal.
Komisi 4 DPRD Mandiling Natal melakukan kunjungan kerja ke daerah Pantai Barat, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Natal, Senin 11 November. Dalam kunjungan ini turut serta Edi Anwar, Ketua Komisi, dinampingi anggota Komisi 4 yang lain yaitu Zubaida dari fraksi Golkar, Hidayah Herlina dari fraksi Gerindra, Sarkawi Ahmad dari fraksi PKS, dan Hajah Juwita Asmara dari fraksi Demokrat serta staf Komisi 4 DPRD Mandiling Natal. Dipasul Nauli Bulung Ikanas gelar pelatihan karakter building. Nauli Bulung Ikatan Keluarga Nasution NNB Ikanas menggelar acara karakter building untuk membentuk calon-calon pemimpin muda yang punya karakter kepemimpinan dan berpegang teguh pada budaya dan adat istiadat di Sentul Nirwana, Bogor, Jawa Barat selama 3 hari 8 hingga 10 November 2019. Acara ini mengangkat tema membentuk pemimpin muda yang berkebudayaan kuat di era modern dengan pemateri Komjen Polri Pun Dr. Saud Usman Nasution, Dr. Ria Nasution, Hafid Royhan Nasution, Anggi Nasution, dan Reza Nasution. Bahas kerusakan ekosistem Dahlan ikuti rapat BNPB di Jakarta. Salah satu materi rapat di Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB Jakarta yang dihadiri Kepala Daerah se-Sumatera adalah kerusakan ekosistem. Demikian dikatakan Bupati Mandiling Natal Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution Selasa 12 November. Rapat yang dilaksanakan di kantor BNPB itu papar Dahlan membahas kerusakan ekosistem akibat tambang dan dampak penggunaan bahan kimia merkuri pada pertambangan tanpa izin. Kepala Kantor Kementerian Agama Mandiling Natal, pesantren benteng terakhir perbaikan moral. Pesantren merupakan benteng terakhir perbaikan moral. Posisi dan peran pesantren sangat strategis di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu diharapkan agar pondok pesantren di Kabupaten Mandiling Natal memperbaiki manajemen dan sistem pengelolaannya. Demikian dikatakan pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandiling Natal, Dr. Andes Haji Zainal Arifin MM, saat membuka acara manajemen penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wusto Angkatan 1 di Aula Kantor Kementerian Agama Mandiling Natal, Rabu 13 November. Tim PID Penyambungan laksanakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Tim Pelaksana Inovasi Desa PID Kecamatan Penyambungan laksanakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia Rabu 13 November di Aula Gedung Serbaguna Desa Lumban Pasir Penyambungan. Peserta yang mengikuti acara ini adalah kader pembangunan manusia setiap desa dan aparatur desa. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Penyambungan, staf kecamatan, tenaga ahli P3MD, para pendamping desa dan pendamping lokal desa. Sekretaris DPD Golkar Mandiling Natal Sofwan Nasution Bacalon Bupati Putra Terbaik. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Mandiling Natal Erwin Effendi Nasution mengatakan Brigjen TNI Pun Muhammad Sofwan Nasution adalah salah satu putra daerah terbaik yang sekarang ini mendaftar bacalon bupati di tahun 2020 melalui DPD Partai Golkar Mandiling Natal. Demikian disampaikan Erwin dalam sambutannya pada saat penerimaan berkas formulir balon Bupati Mandiling Natal tahun 2020 di kantor DPD Partai Golkar Mandiling Natal di Jalan Willem Iskandar, Desa Pidoli, Kecamatan Penyambungan. Pengurus BKMT Mandiling Natal dilantik. Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Mandiling Natal periode 2019-2024 resmi dilantik di Gedung Serbaguna, Desa Perbangunan, Kecamatan Penyambungan. Pengurus BKMT Mandiling Natal ini langsung dilantik oleh Ketua BKMT Provinsi Sumatera Utara, Dr. Anda Hajah Rosmawati Harahap MPLC, Dr. Anda Hajah Rukia Lubis MM, dan Sekretaris Hajah Tiur Midawati Saragi SKM. P3 berikan sinyal kepada Sofwan Nasution Bacalon Bupati Mandiling Natal 2020. DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Kabupaten Mandiling Natal memberikan sinyal kepada Bacalon Bupati Mandiling Natal Brigjen TNI Pun Muhammad Sofwan Nasution di tahun 2020. Ketua DPC P3 Mandiling Natal Muhammad Dahlar Nasution menyebutkan melihat sepak terjang pensiunan Jenderal Muhammad Sofwan Nasution sangat cocok untuk membangun Mandiling Natal ke depannya. Kesbangpol Mandiling Natal adakan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan.
Pada Kamis 14 November, Kesbang Pol Mandailing Natal mengadakan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan di Hotel The Sun Dalan Lidang Panyabungan. Acara ini dihadiri oleh Bupati Mandailing Natal yang diwakili Sekretaris Daerah Mandailing Natal Gozali Pulungan, Kepala Bagian Kesbang Pol Kapolres Mandailing Natal, dan Ramil 13 Panyabungan FKUB, Ketua MUI, pimpinan OPD dan pimpinan partai di Kabupaten Mandailing Natal. Safari Jumat di Ulu Pungkut, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serahkan bantuan Al-Quran dan Ambal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan safari Jumat di Desa Habincaran, Kecamatan Ulu Pungkut, Jumat 15 November. Safari Jumat yang dilaksanakan di Masjid Istiqomah Desa Habincaran ini diawali dengan salat Jumat sekaligus penyerahan bantuan untuk masjid berupa Al-Quran dan Ambal. Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan yang disampaikan Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Alamul Haq mengatakan tujuan dari kegiatan safari Jumat tersebut sebagai ajang silaturahmi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan masyarakat agar tali persaudaraan lebih erat. Bupati Mandailing Natal hadiri peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-74 PGRI. Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution menghadiri acara peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-74 PGRI tingkat Kabupaten Mandailing Natal Sabtu 16 November di lapangan MTSN Panyabungan. Selain Bupati, acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Mandailing Natal Gozali Pulungan, Kepala OPD Mandailing Natal, dan pengurus PGRI Sumatera Utara serta PGRI Mandailing Natal. Bupati dalam sambutannya menyampaikan masalah pendidikan ini sangat kompleks dan tumpuan harapan ada pada guru-guru atau PGRI. Penemuan bayi hebohkan warga Pidoli Lombang. Warga desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dihebohkan dengan penemuan bayi pada Sabtu 16 November. Orok itu ditemukan oleh salah satu warga di saluran irigasi Gardu Bondar Godang di desa Pidoli Lombang sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Adalah Nurlela yang menemukan orok tersebut, mengatakan bahwa dia mengira itu boneka, ternyata setelah didekati rupanya orok. Polisi akan selidiki pembuang orok yang hebohkan warga Pidoli Lombang. Polres Mandailing Natal melalui Polsek Panyabungan akan menyelidiki pembuang bayi di irigasi Pardu Bondar Godang, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Sabtu 16 November. Mayat orok itu ditemukan oleh warga sekitar di saluran irigasi Pardu Bondar Godang, Desa Pidoli Lombang, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuhaji melalui Kapolsek Panyabungan AKP Andi Gustawi SH membenarkan adanya penemuan orok berjenis kelamin laki-laki di irigasi yang berada di Desa Pidoli Lombang. Jenazah bayi yang ditemukan di irigasi Pidoli Lombang dimakamkan. Jenazah bayi yang ditemukan warga di irigasi Pardu Bondar Godang, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Sabtu 16 November telah dimakamkan di pemakaman umum Tanah Wakaf Desa Pidoli Lombang. Proses pemakaman yang dihadiri warga serta personil Babin Kamtimas Aibda Nasrun Rambe bersama personil Babinsa Koramil 13 Panyabungan berlangsung Minggu 17 November pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, personil Babin Kamtimas Desa Pidoli Lombang Aibda Nasrun Rambe menjumpai perangkat dan kepala desa Pidoli Lombang untuk mengurus pemakaman jenazah orok yang ditemukan warga secara layak. 102.7